yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ada nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat datang di ibadah online EGC. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Segala info dan kegiatan seputar EGC akan disampaikan melalui grup BA di WA. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan maupun pembuluhan, dapat disalurkan melalui rekening BCA yang tertera. Sekarang mari kita siapkan diri kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan meresponi firman-Nya, serta mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Saya yakin dan percaya hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi saya dan Anda semua. Kalau Anda berkenan, bagikan juga link ibadah online kita agar semakin banyak orang yang terberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Yesus Juru Selamat kami yang bangkit dan hidup, layak kami bersorak-sorai. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku
Sungguh kau hebat, ku nyanyikan haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama mari katakan haleluya. 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 Tak usah kami takut, tak usah kami ragu. Kami percaya Engkau bersama kami. Roh-Mu selalu ada dalam hidup kami. Roh-Mu tidak pernah tidur di hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang menguatkan. Sore ini sore yang ajaib. Biar kami menyembah. Biar kami ini menjadi sebuah persekutuan yang ajaib. Yesus Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu melimpah buat setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Biar Engkau sendiri yang mewahyukan diri-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur dan berdoa, katakan sama-sama, haleluya, amin. Yes, haleluya, luar biasa. Saya percaya dimanapun Anda berada, jemaat EGC, sukacita Tuhan, hadirat Tuhan, damai sejahtera melingkupi kita semua. Saya sangat bersukacita di tempat ini hari ini, karena saya bisa menyapa setiap Anda dalam ibadah online service kita. Dan hari ini, kita akan masuk pada bagian yang keempat dari seri khotbah masa depan. Sungguh ada. Kalau Anda masih ingat, minggu kemarin kita sama-sama belajar bahwa ketaatan menjamin masa depan setiap kita, bahkan sampai keturunan kita. Karena seringkali kemalangan yang terjadi di hidup ini diakibatkan karena ketidaktaatan kita, bukan karena hukuman dari Tuhan. Apa yang satu minggu ini Anda sudah rasakan dari buah dari ketaatan kita? Saya percaya kalau Anda merasakan hal-hal yang ajaib, harus kita tekuni dalam hidup. Jangan pernah berhenti, karena ketaatan adalah proses yang harus kita tekuni dalam hidup ini. So, sekarang saya ajak setiap kita masuk pada bagian yang keempat. Dan di bagian keempat ini, saya akan beri judul Make Yourself Strong. Jadikan dirimu sendiri kuat dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi dari kisah Kaleb, 12 pengintai, dan bangsa Israel. Mari dengan saya persiapkan terlebih dahulu Alkitab Anda, kita akan buka sama-sama Bilangan pasal 13. Judulnya, perikopnya berkata, ke-12 pengintai. Hari itu bangsa Israel mengalami dua fase besar yang terjadi sangat cepat dalam kehidupan mereka. Perhatikan, fase pertama, di mana mereka baru saja menerima janji Tuhan. Pada waktu mereka di Mesir, Tuhan berkata, engkau akan kubawa keluar menuju tanah perjanjian.
Ketika menerima janji itu, bangsa Israel tidak pernah membayangkan seperti apa tanah perjanjian itu. Karena 400 tahun mereka hanya hidup sebagai budak di Mesir. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan sama sekali tidak ada gambaran sedikit pun yang muncul dalam benak mereka. Seperti apa sih tanah perjanjian itu? Nggak ada. So coba bayangkan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan sampai akhirnya Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir dan memasuki padang gurun. Di sini mereka masuk pada fase yang kedua. Dan ini yang akan kita baca nanti di Bilangan pasal 13. Fase kedua ini adalah fase di mana mereka mulai mencicipi tanah perjanjian. Dan mata mereka diminta terbuka lebar untuk melihat tanah yang Tuhan janjikan itu. Perhatikan, fase pertama dari tidak tahu apa-apa, tidak punya gambaran apapun tentang janji Tuhan, sampai Tuhan bawa kepada fase kedua, dibawa begitu jauh, sehingga mereka bisa mencicipi dan melihat sendiri seperti apa sih tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu, seperti apa masa depan yang Tuhan janjikan itu. Kalau kita pikir, kalau saya renungkan, layaknya seperti kita. Sebenarnya, bukankah hidup kita ini hanya mengikuti janji demi janjinya Tuhan? Dan bukankah terkadang bahkan acap kali, sering kali, kita juga nggak punya ide atau bayangan seperti apa janji yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya? Contoh, seperti hari ini juga. Di tengah kondisi yang serba mengejutkan karena COVID-19, ketidakpastian, dan corona ini, tetap ada janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada buat Anda dan saya. Masa depan yang seperti apa? Kita nggak pernah bisa bayangkan. Tapi percayalah, Dia yang berjanji, Dia adalah Tuhan yang pasti mengenapinya. Yes. Seperti itu yang dialami orang Israel. Seperti apa? Nggak bisa bayangkan. Tapi karena mereka mengikuti janji Tuhan, mereka dibawa ke fase berikutnya. Fase di mana mata mereka melihat negeri masa depan yang Tuhan janjikan. So, kita akan buka dan belajar. Mari sama-sama buka dengan saya. Bilangan 13, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Bilangan 13, ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saya akan bacakan buat Anda. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Perhatikan, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Sakur. Dari suku Simeon, Sahat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Inilah Yosua yang nanti akan dinamai Yosua. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Milhael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Musa berkata kepada 12 pemimpin, 12 pengintai itu. Musa bilang, ini yang harus kau lakukan. Ini job desk-nya. Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan.
Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apa bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Perhatikan. Ini job desk-nya. Tapi setelah itu Musa berkata gini, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Bapak Ibu, setelah menjelaskan tugas kepada 12 pengintai, di mana mereka semua adalah para pemimpin, Musa menutup dengan pesan seperti ini, tabahkanlah hatimu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, make yourself strong. Musa seakan-akan berkata seperti ini, bahwa tabahkanlah hatimu, karena mulai dari sekarang, tidak akan ada orang lagi di belakangmu, tidak akan ada orang lagi mendukung, mensupport engkau, hanya engkau sendirian. Hanya kalian 12 orang yang akan pergi menyeberangi seluruh negeri itu. Tabahkanlah hatimu. Pesan yang Musa berikan, dan saya percaya ini adalah pesan untuk Anda dan saya juga hari ini. Kalau Anda rindu mencicipi dan bahkan kelak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, masa depan yang begitu ajaib, maka perhatikan apa yang Musa katakan. Make yourself strong. Jadikan dirimu sendiri kuat. Dan hari ini juga, kalau Anda mendengar khotbah ini, maka saya percaya ini firman khusus buat Anda. Yaitu apa? Jadikan dirimu sendiri kuat. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan saja. Dan jangan bergantung kepada siapapun. Tapi jadikanlah dirimu sendiri kuat di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya menjadi kuat hanya ketika orang lain mengulurkan tangannya buat mereka. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya itu hanya membuktikan bahwa sebetulnya kita tidak siap menghadapi masa depan kita. Setiap orang percaya harus tahu seberapa kuat dirinya sendiri. Kalau hari ini Anda masih merasa dirimu lemah, maka firman Tuhan berkata, maka jadikan dirimu sendiri kuat. Make yourself strong. Kalau Anda ingat, ini adalah kalimat yang sama seperti apa yang Daud katakan ketika Siklak terbakar dan semua keluarganya ditawan oleh musuh. Bahkan rakyat yang mengikutinya hampir membunuh Daud karena pedih hati. Alkitab berkata di saat-saat genting seperti itu, Daud menguatkan dirinya sendiri dalam Tuhan. Daud membuat dirinya sendiri kuat. He make himself strong. Kalau hari ini engkau merasa lemah dan mulai berkata, aku ini sebenarnya orang yang gampang goyang. Aku ini gampang tertekan. Aku ini gampang frustasi. Maka Anda harus katakan kepada dirimu, aku harus kuat. Mari jadikan dirimu sendiri kuat di dalam Tuhan. Sebab kalau Anda tidak menjadikan dirimu sendiri kuat dalam Tuhan, maka engkau akan melihat tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Tapi engkau akan juga melihat banyak raksasa di sana yang membuat engkau menjadi ciut dan takut. Yes, karena itu pesan Musa untuk setiap kita yang rindukan masa depan yang luar biasa, yang rindukan janji Tuhan jadi dalam hidupmu. Make yourself strong. Buat dirimu sendiri kuat. Yes. Karena kita akan memasuki negeri yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, di sana juga ada raksasa-raksasa. Jangan buat engkau takut karena itu. Karena Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kuatkan dirimu, kepercayaanmu kepada Tuhan.
Kenapa kita harus menguatkan diri kita sendiri dalam Tuhan? Ini pertanyaannya, kenapa? Untuk menjamin masa depan kita, supaya kita bisa menikmati masa depan yang Tuhan janjikan, janji Tuhan dalam hidupmu, melihat negeri yang Tuhan janjikan, kehidupan yang ajaib, maka kita harus menguatkan diri kita sendiri dalam Tuhan. Kenapa? Ada dua hal yang saya akan sharingkan dengan Anda hari ini. Yang pertama, ketika Anda tidak membuat diri Anda sendiri kuat dalam Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan dan pemberontakan kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau sampai kita tidak membuat diri kita sendiri kuat dalam Tuhan? Anda akan melihat dengan cara pandangmu sendiri. Dan itu akan mengakibatkan engkau menjadi kecewa. Kenapa? Karena seringkali janji Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Kita berharapnya semua baik, karpet merah. Orang Israel hari itu mungkin berharap gini, wah Tuhan akan bawa kita dengan mujizat yang luar biasa, tanpa pertempuran, tanpa apapun, kita tinggal masuk. Tidak. Kalau mereka tidak menyiapkan dirinya, kalau kita tidak menyiapkan diri kita, maka kekecewaan dan pemberontakan kepada Tuhan tidak bisa kita hindarkan. Seperti 10 pengintai lainnya dan bangsa Israel, mereka kecewa dan berontak. Ada hal serius yang harus kita perhatikan. Bahwa acap kali kekecewaan dalam hidup kita sebetulnya selalu karena kita kecewa kepada Tuhan. Perhatikan. Seringkali kekecewaan yang terjadi dalam hidupmu sebetulnya semuanya itu selalu akarnya, ujungnya, intinya adalah kita kecewa kepada Tuhan. Pemberontakan kita sebetulnya karena kita berontak kepada Allah. Cuman untuk kita nabrak Tuhan kita nggak berani. Kita nggak mampu. Makanya kita seringkali alihkan sasaran kita pada orang lain. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan buka sama-sama Bilangan 14 ayat 1 sampai yang keempat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu, sepintas ketika kita baca ayat ini, ketika orang Israel sudah mendengar kabar busuk dari 10 pengintai, mereka kecewa. Sepintas kita melihat mereka berontaknya kepada Musa dan Harun. Tapi kalau kita baca berikutnya, kenyataannya bukan seperti itu. Ayat 5-9 berkata, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yehune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan yang Yosua dan Kaleb katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Terjemahan lainnya berkata gini, mereka akan kita jadikan roti. Kalau seandainya orang Jawa yang di situ, mereka berkata, kita akan jadikan lontong. Nah, gitu ya, dilumat habis. Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lihat, pemberontakan sebenarnya adalah kepada Tuhan. Ekspresi pemberontakan kepada Musa dan Harun sebenarnya adalah hanya ekspresi dari hati yang memberontak atas otoritas Allah. Tapi mereka takut, mereka nggak berani ngomong,
Tuhan, kamu kurang ajar, nggak berani. Tuhan, ini salahmu. Nggak berani. Seperti kita. Rumah tangga kita berantakan. Yang kita salahkan pasangan. Padahal kalau kita mau jujur, ini Tuhan yang salah milih pasangan. Kita sebenarnya mau berkata seperti itu. Atau mungkin bisnis ditipu, atau kita sedang dirumahkan oleh bos kita. Yang kita katakan apa? Bos ini gak becus. Padahal kalau mau jujur, kita mau berkata gini, ini Tuhan gak bela saya. Tuhan tidur. Atau mungkin ada yang mengalami terkena COVID. Dan ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai atau yang dikenal. Yang disalahkan pemerintah. Kok gak lockdown dari dulu-dulu, dari awal-awal. Padahal kalau kita mau jujur, kita akan ngomong, Tuhan gak becus jaga keluarga aku. Kenapa Tuhan izinkan itu? Cuman, kalau kita yang seperti ini kan kita gak berani. Ntar kalau kita ngomong seperti itu, kita langsung dikutuk jadi kodok. Tapi kalau sama manusia, apa takutnya? Toh sama-sama makan nasinya. Perhatikan. Ketika kita tidak sanggup menguatkan diri kita, maka yang muncul adalah kekecewaan dan pemberontakan. Perhatikan. Kalau Anda tidak sanggup menguatkan dirimu sendiri dalam Tuhan, maka yang muncul dalam hatimu adalah kekecewaan dan pemberontakan. Kenapa kok kayak gini Tuhan? Kenapa harus aku? So, pesan Musa sangat penting. Hari ini, mari kuatkan dirimu sendiri di dalam Tuhan. Saya percaya. Hal yang kedua. Kenapa kita harus menguatkan diri kita sendiri dalam Tuhan? Yang kedua, ketika Anda menguatkan dirimu sendiri dalam Tuhan, maka kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Melihat dengan cara pandang seperti Kaleb melihat. Melihat dengan imannya. Yang kedua, ketika Anda menguatkan dirimu sendiri, kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Cara pandang seperti Kaleb melihat tanah Kanaan. Melihat yaitu dengan iman. Orang yang menguatkan dirinya sendiri dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti Kaleb. Kaleb memiliki roh yang berbeda. Bilangan 14 ayat 20. Kenapa Kaleb bisa melihat dengan cara yang pada yang berbeda? Karena dia punya roh yang berbeda. Kenapa? Karena dia bisa menguatkan dirinya sendiri dalam Tuhan. Maka orang yang bisa menguatkan dirinya sendiri dalam Tuhan, dia akan memiliki roh yang berbeda. Yaitu apa? Melihat bukan dengan mata jasmaninya, tapi melihat dengan hatinya atau imannya. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa yang dilihat Kaleb dan Yosua sangat berbeda. Berkebalikan dengan 10 pengintai lainnya. Yang membusukkan kabar busuk. Memberikan kabar busuk pada orang Israel. Kalau Anda baca di ayat 9 tadi. Kaleb dan Yosua bukan melihat raksasa. Tapi Kaleb dan Yosua melihat di bawah Tuhan menyertai mereka. Dan musuh mereka itu dibuat seperti roti katanya. Seperti lontong yang akan dilahap habis. Dan berikutnya Anda perhatikan, yang dilihat Kaleb gini, yang melindungi mereka, yang melindungi raksasa-raksasa itu sudah meninggalkan mereka. Perhatikan, Kaleb sudah melihat sesuatu yang ajaib. Kaleb melihat sesuatu yang di alam roh yang tidak bisa kita lihat, sesuatu dengan imannya. Bahkan sebelum bangsa Israel itu maju ke tanah Kanaan, Kaleb melihat yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Wow, luar biasa. Itu yang Kaleb lihat. Kenapa Kaleb bisa melihat hal yang seperti itu? Karena Kaleb dan Yosua memiliki roh yang berbeda. Perhatikan, apa sih roh yang berbeda itu? Yosua 14 ayat yang ke-7. Mari buka dengan saya Yosua 14 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ini Kaleb lagi ngomong sama Yosua. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya.
Dalam terjemahan King James Version berkata gini, yang sejujur-jujurnya itu gini, as it was in mine heart. Seperti apa yang ada di hatiku. Kalian berkata, aku membawa pesan, aku menyampaikan seperti apa yang ada di hatiku. As it was in my heart. Ini yang seharusnya dari lifestyle kita. Kita harus belajar melihat dari hati atau iman kita, bukan hanya mengandalkan mata dan kepala kita. Seringkali banyak orang Kristen hatinya tidak lagi bisa mendengar Tuhan karena terlalu disibukkan dengan apa yang mereka lihat dengan matanya dan pikirannya sendiri. Sehingga ketika Tuhan berbicara, maka mereka tidak bisa mendengarkan. Seperti hari ini, yang kita lihat mungkin adalah ketakutan, yang kita alami ada kekhawatiran. Kapan ini kembali normal? Bagaimana bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Dan apa yang harus saya lakukan? Seperti kita sedang menghadapi raksasa dalam hidup ini. Belum lagi dihantui dengan ketakutan jangan sampai terkena corona. Kalau hanya ini yang mampu kita lihat, berarti Anda belum menguatkan dirimu sendiri. Kuatkan dirimu sendiri di dalam Tuhan. Yes. Dengan cara apa? Dengan cara baca. Dengar firman Tuhan. Bukan hanya baca dan dengar firman Tuhan. Renungkan firman itu. Jangan cuma berhenti dalam penambahan pengetahuan saja. Anda perlu catat apa yang Anda dengar. Seperti hari ini ketika Anda dengar khotbah, Anda boleh catat apa yang Anda dapatkan. Dan mulai renungkan, mulai pikirkan, baca ulang kembali, dengarkan ulang lagi sampai firman itu berbicara secara pribadi bagi dirimu. Sampai firman itu jadi rema dalam hidupan kita. Dan saya percaya ketika firman itu merema, ketika firman itu berbicara kuat dalam hatimu, maka engkau akan melihat dengan cara yang berbeda. Engkau akan berbicara dan berlaku dengan cara yang sama seperti apa yang Kaleb lakukan. As it was in mine heart. Seperti yang ada di hatiku. Karena hatiku punya firman Tuhan dan yang merema. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah video animasi pendek. Ia akan membantu Anda mengerti bahwa Anda harus menguatkan dirimu sendiri. Dan firman itu akan menguatkan Anda. Sehingga Anda akan melihat dengan cara berbeda. Kalau Anda melihat dengan cara berbeda, Anda akan berbicara dan berlaku dengan cara seperti yang kalian lakukan. Mari biar firman itu meremah di hatimu. Maka engkau akan kuat. Apapun yang dikatakan orang, mungkin kenyataannya belum berubah. Tapi engkau menjadikan dirimu kuat di dalam Tuhan. Dan berikut yang terjadi masa depan, sungguh ada buat Anda dan saya. Mari perhatikan video.
Biasa bukan? Mari jadikan dirimu sendiri kuat di dalam Tuhan. Jangan bergantung pada orang lain. Bergantung hanya kepada Tuhan. Perbanyak dengan firman. Renungkan dan perkatakan firman yang ada di hatimu. Seperti Kaleb lakukan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hari-hari ini, mari biasakan membuka hati kita untuk suara Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sedang berbicara dengan kuat buat Anda hari-hari ini. Jangan cuma sibuk dengan apa yang kita lihat dan pikirkan. Lihat dengan cara yang berbeda seperti yang Kaleb lakukan. Hari-hari ini boleh kacau. Ekonomi kita boleh bermasalah. Kita mungkin sedang dalam mengupayakan untuk bertahan hidup. Tapi saya percaya kalau Anda buka hatimu untuk Tuhan hari ini, Anda akan melihat hal yang berbeda. Anda akan melihat ini adalah suatu kesempatan buat kita. Kesempatan untuk memberitakan Yesus. Semua orang butuh kabar baik hari ini. Mereka butuh dikuatkan. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Ini saatnya. Karena waktuku lebih banyak hari-hari ini. Maka aku akan lebih banyak memberitakan Injil. Mari lihat dengan cara yang berbeda di tengah-tengah krisis. Inilah kesempatan kita. Bukan hanya memperbaiki. Iya, semua orang mempertahankan hidupnya, berusaha. Tapi di balik itu kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ini kesempatan kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Karena semua orang butuh kabar baik hari-hari ini. Caranya gimana? Aku bisa memulai dengan text message, dengan pesan yang menguatkan, kasih firman Tuhan ya. Anda bisa lakukan dengan WA-mu. Atau Anda bisa call mereka dan mulai mendoakan mereka. Anda bisa sebarkan ke banyak orang apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Saya selalu dorong Anda untuk share apa yang Anda dapatkan, lalu share. Anda bisa lakukan itu di WA-mu, di Facebook-mu, di IG-mu, di statusmu. Apa yang Anda dapatkan. Share link khotbah ini ke mereka. Supaya mereka semakin baik juga dikuatkan seperti Anda. Supaya mereka bisa menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Bagikan supaya setiap orang juga mengalami menguatkan diri dalam Tuhan. Make yourself strong. Mari kuatkan dirimu dalam Tuhan. Dan mulai bergerak maju. Mari bangkit. Karena saya percaya masa depan sungguh ada buat Anda dan saya. Luar biasa. Bapak Ibu, pesan hari ini singkat. Saya mau berkata, make yourself strong. Saya percaya apa yang hari itu dilakukan Kaleb, apa yang dikatakan Kaleb, dilihat Kaleb, itu juga akan kita lihat. Di tengah-tengah kita punya janji masa depan sungguh ada. Kita akan melihat raksasa memang. Tapi kita tahu bahwa itu pun Tuhan akan berjalan depan kita. Luar biasa. Mari kuatkan dirimu sendiri dalam Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Anda hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah meneguhkan kami, menggedor hati kami. Bahwa sebenarnya masa depan itu sungguh ada. Sungguh masa depan itu ada, Tuhan janjikan buat kami. Tapi untuk masuk ke sana, untuk kami mengalami itu, di tengah-tengah kondisi seperti ini, tengah-tengah kondisi ekonomi kami yang mungkin berat, kami percaya Tuhan, kami perlu menguatkan diri kami sendiri di dalam. Karena orang lain gak bisa kuatkan kami, siapapun mereka. Karena kami sendiri perlu kuat di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa tidak kecewa dan berontak kepada Tuhan. Yang paling penting, ketika kami menguatkan diri kami sendiri dalam Tuhan, cara pandang kami akan berbeda. Karena kami memiliki roh yang berbeda. Roh yang lain. Different spirit. Roh yang dari Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, itu yang di hati kami. Firman yang merema, itu yang akan keluar. Mendorong kami semakin kuat dalam Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu hari-hari ini yang mereka merasa lemah, merasa kalah, frustasi. Mau berdoa, Tuhan,
ketika mereka mendengarkan firman ini, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dimanapun mereka berada. Dan mereka mulai mengambil keputusan untuk menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Seperti pesan Musa, seperti yang Daud juga lakukan. Karena seringkali kami menghadapi banyak hal itu sendiri. Dan hanya dengan Tuhan. Dan biar hari ini kami percaya masa depan kami sungguh ada. Karena kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Materaikan firman ini. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat bersama. Gembala senior akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya berharap ketika doa syafaat dinaikkan, kita akan berdoa buat bangsa ini. Ekonomi, keamanan. Ketika Anda setuju, Anda juga katakan amin di rumah. Dimanapun Anda berada, ikutlah berdoa. Dukung dalam doa. Amin. Tuhan baik. Katakan. Kita akan berdoa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengar firman Tuhan, hati kami merasa ada kekuatan yang ekstra memberikan pada kami. Kau sudah lepaskan segala ketakutan, kekhawatiran yang saat ini kami rasakan. Tapi Bapak, kami percaya Kau akan berikan pengharapan yang dari Engkau. Makasih Tuhan, kami akan mau berdoa syafaat bersama-sama. Silakan saudara-saudara yang di rumah juga berdoa bersama saya. Kami mulai. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami doa sepakat seia sekata datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Kau berikan Tuhan Presiden Bapak Jokowi dan sejajar kabinet yang Dia pimpin, berikan mereka kesehatan, kesembuhan, bahkan Tuhan keselamatan yang dari Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, berikan Tuhan Dia hikmat-Mu, berikan Tuhan sesuatu Tuhan yang apa diputuskan adalah yang tepat dari Engkau untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan, kami percaya saat ini Kau sendiri Tuhan yang campur tangan untuk negara kami Indonesia, biar kami cepat Tuhan lepas dari cengkaman wabah corona. Kami percaya juga Tuhan, semua rakyat Indonesia mau patuh dengan apa yang sudah diberikan pada rakyat untuk kami menepati. Kami harus banyak di rumah. Tuhan, kami percaya rakyat Indonesia semuanya patuh karena kami mau saling menyintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan yang tugas di rumah sakit. Berikan mereka Tuhan keselamatan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau. Bahkan Tuhan, berikan mereka hikmat bagi peneliti-peneliti virus corona ini Tuhan. Mereka bisa cepat Tuhan mendapatkan pencegahan untuk virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa, Kau yang lengkapi Tuhan peralatan yang dibutuhkan oleh medis, obat-obatan yang dibutuhkan. Tuhan, Kau sendiri Tuhan, beri kekuatan untuk dokter, berikan mereka dengan hati yang tulus, bisa Tuhan, untuk merawat dan mengobati para pasien yang terkena virus corona.
biar mereka cepat sembuh dan bisa kembali ke keluarganya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa para hamba-hambamu yang kau percayai masing-masing di seluruh Indonesia, mereka tetap punya tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba yang sudah kau berikan pada mereka dan kau percaya pada mereka. Mereka akan berikan kau cara yang untuk Tuhan tetap memberikan makanan rohani untuk disampaikan kepada domba-domba yang kau percaya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GPI Regeneration Church. Kami rindu semuanya masing-masing keluarga mengadakan mesbah doa keluarga di masing-masing rumah. Berikan Tuhan imam besar yang kau percayai, bahkan penolong istri-istri, Tuhan anak-anak juga yang kau Tuhan berikan kepatuhan bisa rindu dan Tuhan berani berkorban yang sudah disediakan waktu mereka berkumpul sama-sama memuji menyembah Engkau. Tuhan, berikan mereka lebih lagi Tuhan mendapat sukacita karena di dalam mesbah keluarga ini ada Tuhan selain puji sembah, ada sharing firman, ada saling Tuhan mendoakan dan saling bersaksi untuk cinta kasih-Mu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kalau saat ini anak-anak-Mu Tuhan yang sedang tidak sempurna kesehatannya. Saat kami naikkan doa, Kau sudah menjamah Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga punya hati yang gembira sebagai obat yang mujarab. Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saat ini masing-masing penghasilannya pasti Tuhan tidak seperti sedia kala. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berikan Tuhan mereka jalan keluar, bahkan mereka bisa tercengang mendapat sesuatu berkat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar, tapi Kau nyatakan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan, Kau gerakkan hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya apapun yang telah diterima berkat itu, mereka bisa mengatur dengan cukup dan limpah. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang selalu memberikan yang terbaik melalui ini khotbah online. Apa yang dibutuhkan Kau cukupi hikmat-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan tambah hari tambah sempurna, tambah hari tambah kami juga mendapat urapan-Mu bersama-sama keluarga untuk Tuhan setiap minggu kami sama-sama ibadah di rumah. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon di satu nama yang berkuasa, bahkan nama yang membuat mujizat selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Kami angkat tangan kami. Kami mau memberkati bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Pengendalian Tuhan turun atas bangsa ini. Kami percaya bangsa ini, setiap kami ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang pegang kendali. Untuk Surabaya yang dalam masa PSBB, Tuhan juga turut campur tangan. Sehingga benar-benar COVID-19 ini bisa terputus. Buat setiap kami, Tuhan yang pulihkan kondisi kami. Di tengah-tengah apapun, kami percaya Tuhan pegang kendali. Mari kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita,
dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima, katakan sama-sama haleluya. Amin. Yes, haleluya. Ibadah kita udah selesai hari ini. Saya percaya akan jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.